Nikita Mirzani kembali membuat geger. Ya, ibu 3 anak ini tanpa sungkan menyindir pakaian putrinya sendiri yaitu Loli dengan mengatakan jika pakaian yang dikenakan Loli mirip taplak meja. Tak hanya itu saja, Nikita pun juga menyindir kalung berlian yang dikenakan Loli bukanlah kalung asli. Sindiran yang sama rupanya juga dilontarkan netizen saat Loli melakukan live di sosial medianya. Di tengah berbagai sindiran pedas sang ibunda dan juga netizen, Loli melalui live sosial medianya menyampaikan kabar bahagia bahwa dirinya diterima di 2 college di Inggris. Menurut Loli, ia akan memilih salah satu college saja yang nantinya akan dibiayai oleh pemerintah. Lantas benarkah Nikita pun akan tetap kekeh menghentikan kiriman uang untuk membiayai sekolah putrinya di UK? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Perseteruan antara Nikita Mirzani dengan Loli seakan tidak ada habisnya. Baru-baru ini, dalam siaran live di sosial medianya, Nikita pun mengomentari sekaligus menyindir pakaian yang dikenakan Loli mirip dengan taplak meja. Tak hanya menyindir pakaian Loli, Nikita pun juga menyindir kalung berlian yang melingkar di leher Loli bukanlah kalung asli, melainkan imitasi. Kalau lu pakai baju udah kayak taplak meja, nggak enak dilihat, compang-camping, full color, ya itu nggak bagus. Happy dengan pakaian taplak meja. Lu teteh ketawa dan teteh geli banget. Teteh aja yang orang kampung dikasih pakaian kayak gitu dia nggak pakai. Kadang kuning, pinknya pinknya bukan pink Tosca yang lembut gitu. Iya pink gitu. Terus pakai tas. Ya Oli. Katanya itu kalung berlian dari aduh ya Allah. Saya adalah seorang pejuang, single factor yang nggak mau ngelihat anaknya seperti anak-anak di jalan pada umumnya. Ya itulah mungkin Loli miss-nya di situ aja sih. Tapi kalau dibilang sedih, kesel gitu nggak ada. Sindiran terhadap pakaian yang dikenakan Loli tidak hanya datang dari sang bunda. Ya, saat dirinya melakukan siaran live di sosial media, Loli rupanya juga mendapat sindiran dari netizen yang menyebut jika daster yang dikenakannya mirip taplak meja. Lantas, seperti apa Loli menanggapi komentar netizen tersebut? Baju taplak meja, emang kalian gak punya daster? Aku nanya deh, emang kalian gak punya daster? Emang kalian gak punya daster sampai ngatain baju aku taplak meja? Emang kalian gak pernah pakai daster kalau di rumah? Pakai daster itu enak kalau di rumah. Di rumah itu mendingan pakai daster. Ngapain? Pakai baju-baju yang bagus di rumah. Mau dilihat siapa? Mau dilihat tembok, pintu, dilihat hantu. Mau dilihat siapa? Lu mau dilihat siapa? Di rumah ngapain pakai baju-baju bagus-bagus, ngapain? Mau dilihat siapa? Pintu, kasur, bantal, gelas, piring. Gak jelas banget sih. Emang kenapa kalau gue pakai daster? Mau kayak taplak meja kek, taplak apa kek, yang penting pakai baju, bukan telanjang. Bersyukurin aja, syukurin. Ngapain pakai baju mahal-mahal di dalam rumah? Gila kali. Apa lu? Emang lu kalau di rumah pakai baju Gucci gitu, Balmain, Balenciaga? Kan enggak.
Di dalam rumah itu kan pakai daster, pakai baju yang udah bolong, pakai celana yang udah bolong. Bukan pakai yang bagus-bagus, bukan. Atau nggak pakai baju tidur. Apaan sih? Gak jelas banget. So iya banget deh hidupnya. Gak jelas lu. Setiap orang tua itu punya peraturan dan cara mendidik anak-anak tuh berbeda-beda. Kalau kalian hidup di zaman 86, 90-an, gesper melayang, sapu lidi melayang, sapu lantai melayang ke kepala, ke pinggang, ke kaki, itu udah biasa. Nggak tiba-tiba gue benci sama lo gitu. Ngapain sih gue harus lahir dari rahim lo gitu. Nggak ada anak-anak yang tahun 90-an ngomong begitu, termasuk gue gitu kan. Gue dulu pun cara mendidik bokap, karena gue cewek satu-satunya dari 4 bersaudara kan, gue nomor 2, yang lain cowok semua. Bokap juga lebih keras ke anak perempuan. Kenapa? Karena dia mau memprotek anaknya supaya ya kalau bisa jangan kenapa-napa deh gitu kan. Makanya didikan anak perempuan dengan didikan anak laki-laki itu jauh berbeda. Cuman kalau anak zaman sekarang diomelin dikit aja marah. Selain membalas sindiran dari netizen dan ibundanya soal pakaian, Loli pun juga membalas komentar netizen yang menyebutkan jika wajahnya terlihat lebih tua dari sang bunda. Atas sindiran tersebut, Loli pun menjawab dengan nada nyinyir dan mengatakan jika wajahnya masih natural, berbeda dengan sang bunda. Lantas, apa tanggapan Nikita atas sindiran pedas dari Loli? Benang, ngedetox, ngefiller. Aku masih natural, belum diapa-apain. Ya. Lu sirik kali. Pasti sudah. Mama kan udah operasi. Kan sekolah kan udah mulai ada anak nakal, anak badung, anak susah dibilangin. Nah, itu kan sudah bersosialisasi sama orang itu lebih banyak sama mereka dibanding di rumah. Makanya pikirannya udah mulai ngaco gitu kan. Makanya keluar kata-kata yang saya menyesal dilahirkan. Padahal dia tidak tahu, dia itu kan membangkang saya tuh dari usia 13 tahun. Setiap ibu perempuan pasti pengen memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya gitu. Nggak mungkin lah gue kayak gini misalkan, ya kali anak gue mau kayak gitu juga. Enggak lah, mana ada ibu yang mau ngejerumusin anaknya, itu nggak ada. Memang kalian tahu masa muda saya waktu saya umur 16 tahun. Umur 16 tahun itu saya lagi sekolah di Muhammadiyah. Nggak ada saya minum, nggak ada saya mabok, nggak ada saya kabur dari rumah, nggak ada. Jadi kalau kalian bilang, ya iyalah anaknya nyontoh emaknya. Saya tidak pernah menyontohkan hal-hal yang buruk ke anak saya. Selanjutnya, seperti apa kegembiraan Loli saat dirinya mendapatkan kabar diterima di 2 college sekaligus? Dan benarkah Nikita pun tetap berhenti mengirimkan uang untuk putrinya tersebut? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, Assalamualaikum, aku Nyai Fitria. Jangan lupa saksikan Inten. Sehari 3 kali nih kayak minum obat, hari Senin sampai Sabtu. Terima kasih. Selain aksi saling sindir yang terjadi antara Nikita Mirzani dengan putrinya Loli di sosial media yang cukup menghebohkan publik. Saat Loli melakukan live di sosial media, membagikan kabar bahagia bahwa dirinya telah diterima di 2 college setara SMA di Inggris. Meski kabar gembira itu sempat disangsikan kebenarannya oleh netizen, Loli pun menunjukkan bukti chat panggilan dari salah satu college yang telah menerima dirinya sebagai siswa di sana. Tapi sebelumnya, Nikita Mirzani yang sudah kesal dengan sikap Loli kepada dirinya, meminta Loli untuk segera pulang ke Jakarta. Udah cari kerja kah? Belum cari kerja. Dari kemarin sibuk nyari college.
tapi udah keterima. College itu SMA kelas 2 sama SMA kelas 3. Tapi di sini itu kayak college itu tuh kayak kan kalau kalian kan mungkin taunya kalau college itu kan yang di Amerika ya kan. Kalau college di Amerika itu baru namanya kuliah. Tapi kalau misalnya di UK, college itu bukan kuliah. College itu SMA kelas 2 sama SMA kelas 3. Tapi cuma satu jurusan. Pinter, iya dong pinter, kan udah keterima. Asik. Aku udah keterima, alhamdulillah ya guys. Udah keterima aku di Cambridge Regional College. Ngadi-ngadi, ih kamu nggak percaya? Nih aku kasih tahu ya. Aku juga udah di WhatsAppin sama tempat kuliahnya. Nih. Mana? Nih. Tuh. Udah disuruh ke sana. Aku udah disuruh ke sana, guys. Jadi nggak ada yang namanya halu-halu bohong-bohong tuh nggak ada. Oh my god. Aku terima di 2 tempat. Pulang aja kan udah saya beliin tiket. Tiket udah dibeliin, SQ lagi. Di tengah kabar bahagia yang disampaikan Loli, justru Nikita Mirzani dalam siaran live-nya di sosial media dengan sahabatnya memberikan respon mengenai uang sekolah Loli nantinya. Nikita pun tetap kekeh akan berhenti mengirimkan uang sekolah untuk Loli. Meski sang anak mengungkapkan bahwa yang berhak membiayai sekolah dirinya di Inggris adalah ibunya. Karena hanya Nikitalah yang punya hak legal dan juga akses terhadap dirinya yang bisa diterima oleh pihak college. Gue disuruh bayar sekolahnya, ogah. Mau gue dikatain ibu jahat kek, ibu apa serah. Yang penting selama 16 tahun itu anak hidup, kagak ada yang cacat badannya, kagak ada yang terluka badannya, semuanya bagus, boleh dicek. Buat gue itu udah cukup. Gue selalu mengiyakan apa yang dia mau selama itu positif. Dia mau sepanahan, gue beliin. Gue lesin sampai coachnya itu orang dari TNI. Mau kuda, mau berkuda, gue lesin sampai beli sepatunya, bajunya semua. Lu pikir berkuda bajunya murah? Tapi gue sebagai seorang ibu yang suka dengan anak-anak gue yang kalau melakukan hal-hal positif, pasti gue bayar. Kalau memang ada keluarga yang katanya bisa menanggung, gue bakal lihat nanti sampai seberapa lama dia bisa menanggung. Toh nanti yang akan merasa rugi dia juga. Kalau gue kan sebagai seorang ibu, kalau gue sanggup membiayai anak-anak gue mengejar cita-citanya, tentu akan biayai. Masa depan itu kan bukan di tangan gue, masa depan itu kan di tangan anak. Anaknya mau jadi apa? Ya terserah. Kalau ibunya sanggup, orang tuanya sanggup untuk membiayai. Oh aku mau sekolah di mana? Universitas yang paling bagus di Oxford lah, di mana lagi tuh? Kuliah-kuliah yang ada di dunia yang bagus ya. Kalau ibu atau bapak bisa membiayai ya why not, tapi itu kan semua ada di tangan anak bukan di tangan ibu. Hai semuanya, jadi di sini aku pengen perjelas bahwa yang boleh dan bisa bayar sekolah itu cuman mama aku aja. Karena apa? Karena dia yang mempunyai hak legal akses dan hukum ke diri aku ini. Yang mempunyai hak legal akses ke diri aku ini cuman mama aku aja. Dan sekolah benar-benar memfokuskan dan pentingkan orang itu tersebut untuk membayar sekolah ini. Anak gue itu tiga-tiganya tuh beda-beda perhatian. Loli kan sudah 15 tahun waktu keluar dari rumah ke UK. Ya pasti jelas beda. Dia mungkin lebih dicuekin dalam artian bukan tidak disayang. Tapi kan ada adiknya yang kecil. Nah Aska juga sekarang udah mulai agak kurang bukan kurang disayang, tapi nggak terlalu dimanja gitu. Karena Aska udah 9 tahun. Kalau dia makin dimanja, nanti dia jadi anak mama. Nanti ada waktunya semua anak-anak itu akan dilepas pada waktunya sih. Kalau sekarang kan belum waktunya gitu. Karena gua pun waktu dulu dilepas sama orang tua sekitaran umur 19 sampai 20 gitu. Jadi gue mau menerapkan hal yang sama karena anaknya bapak gue jadi semua. Selain ungkapan bahagia Loli setelah diterima di 2 college di Inggris, lantas seperti apa reaksi Nikita Mirzani ketika netizen menyebut sikap Loli sebagai buah jatuh tidak jauh dari pohonnya?
Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai, aku Krisata. Aku mau mengingatkan pemirsa yang di rumah, jangan lupa ya, saksikan Intens setiap hari Senin sampai hari Sabtu. Sehari tayang 3 kali loh. Dan pokoknya jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Bye-bye. Tak hanya ungkapan bahagia Loli saja yang mendapatkan komentar dari netizen. Selain itu, netizen pun juga menyebut jika Loli seperti ibarat pepatah yang mengatakan buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Penilaian netizen tersebut merujuk pada sikap yang ditunjukkan Loli saat ini kepada sang bunda Nikita Mirzani yang suka membangkang bahkan memberontak, hingga tidak sungkan untuk bertengkar dengan ibundanya. Terkait penilaian netizen tersebut, Nikita Mirzani pun rupanya tidak sependapat. Bahkan, ia pun juga menilai jika pepatah tersebut keliru dengan merujuk pada pengalaman yang dialami anak seorang kenalannya. Aku mau sedikit ngebahas soal buah nggak jatuh dari pohonnya. Buat saya itu pepatah yang kurang masuk di akal saya, karena saya punya seorang teman. Nah, di situ dia bercerita, "Kak, anak aku mau masuk pesantren." Terus aku kaget, kok bisa gitu? Nggak tahu Kak, itu tanpa paksaan. Ternyata anaknya berhijab. Lalu anaknya bilang gini ke saya, "Tante, aku mau sekolah di pesantren. Aku pengen jadi penghafal Al-Quran segala macem gitu-gitu." Sumpah gue shock banget. Terus gue bilang, "Kamu beneran mau?" "Iya, tapi mama gak punya biaya." "Memang berapa biayanya?" Sekian. "Oke, ya udah tante bayarin ya." Nah, jadi dari yang story gue bilang ini adalah gak semua buah jatuh gak jauh dari pohonnya. Jadi gue belajar, gue banyak ngobrol juga sama beberapa dokter-dokter anak gitu kan. Ya memang itu lagi pubernya dia gitu. Itu namanya, katanya itu namanya rasa kurang bersyukur dengan apa yang dia punya gitu. Jadi dari kecil ternyata anak-anak tuh diajarkan untuk bersyukur gitu. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada siang, sore, dan juga malam, hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.